Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanti. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian akhir mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukria MSc. Kepada Ibu Syukria, saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing saya selama 1 semester ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya tentang histokimia hewan. Yang dimaksud dengan histokimia adalah cabang histologi mengenai susunan dan perubahan yang terjadi dalam suatu jaringan, yaitu baik jaringan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Jadi ada 2 saja kenapa menggunakan teknik mewarnai atau metode pewarnaan. Yang pertama, agar unsur-unsur dalam jaringan terlihat jelas, dan yang kedua dapat mempertajam bagian-bagian elemen jaringannya yang dapat dibedakan dan juga dianalisa pada mikroskop. Pewarnaan yang sering digunakan adalah hematosin eosin atau He. Adapun tujuan-tujuan dari histokimia, yang pertama, supaya unsur-unsur di dalam jaringan tampak jelas dan nyata dan dapat dibedakan bagian-bagian yang dari bawah mikroskop. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu untuk mempertajam dan memperjelas bagian elemen-elemen visual atau jaringan, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan satu sama lain dan ditelaah atau dianalisa dengan menggunakan alat mikroskop. Jenis-jenis pewarnaan histokimia ada apa saja? Yaitu yang pertama, dengan menggunakan pewarnaan hematoksin eosin atau He, berfungsi untuk memberi gambaran suatu jaringan. Nah, yang kedua, pewarnaan dengan menggunakan Asian Blue atau disingkat dengan AB. Asian Blue ini digunakan untuk sampel yang memiliki pH 2,5, jadi pH asam, dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam menghasilkan warna biru. Makanya setelah menggunakan Asian Blue, hanya beberapa jenis jaringan saja yang bisa diwarnain, khususnya pada sampel-sampel yang memiliki pH 2,5 atau yang dalam keadaan asam. Nah, yang ketiga, pewarnaan yang menggunakan periodic acid chip atau biasa disingkat dengan PAS yang memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya mukopolisakarida dan netral pada jaringan yang akan menghasilkan warna magenta seperti biru keunguan. Kurang lebih pH-nya 7. Dan yang terakhir, jenis pewarnaan lektin digunakan untuk mendeteksi kandungan residu gula dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Dari pewarnaan keempat yang tadi, yang sering digunakan adalah warna hematoksilin eosin atau He. Yang pertama ada pewarnaan hematosilin eosin atau disebut He. Di tahapan ini ada 10 tahap. Yang pertama, sampel dicuci dengan natrium klorida fisiologi. Kemudian tahapan yang kedua ada dehidrasi. Sediaan dimasukkan ke dalam larutan alkohol bertingkat masing-masing selama 24 jam. Alkohol 100% yaitu 3 kali selama 6-8 jam. Tahapan yang ketiga ada clearing, yaitu direndam dalam silol selama 1 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam silol pertama 1 jam dan dimasukkan kembali ke silol yang kedua selama 30 menit. 30 menit pada suhu ruangan dan 30 menit pada suhu inkubator. Infiltrasi parafin 3 kali selama 1 jam pada suhu 50 sampai 56 derajat Celcius. Tahapan yang keempat ada embedding, yaitu sediaan dimasukkan ke dalam alat pencetak parafin yang berisi parafin cair sebanyak setengah volume. Posisi sampel jaringan diatur, kemudian parafin ditambah sampai penuh.
Yang kelima ada tahapan pemotongan dan afiksasi, yaitu menggunakan mikrotum dengan ketebalan 5 mili. Hasil potongan diletakkan di atas gelas objek, kemudian dipanaskan pada meja pemanas sampai sediaan itu kering. Yang keenam ada rafinasi dan dehidrasi. Sediaan dimasukkan ke dalam silol 3 kali selama 2 menit. Kemudian rehidrasi dengan merendam alkohol bertingkat selama 2 menit. Dibilas dengan aquades selama 10 menit sampai 15 menit. Yang ketujuh yaitu pewarnaan dengan hematosilin 15 menit, kemudian dibilas dengan air, kemudian pewarnaan dalam eosin selama 15 menit dan dibilas kembali dengan air. Yang kedelapan ada tahapan dehidrasi 2, yaitu sediaan dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat selama beberapa menit dan dimasukkan ke alkohol 100% selama beberapa menit. Nah, yang kesembilan yaitu tahapan clearing. Sediaan dimasukkan ke dalam silol selama beberapa menit sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir ada tahapan ke-10, yaitu penutup. Tahapan penutup dengan ditutup dengan gelas penutup dan dikeringkan lalu diberi label. Nah, ini dia contoh pewarnaan HE dengan hasil gambaran mikroskop pada jaringan hati dan fiksasi BNF 10% perbesaran. Gambar yang pertama adalah inti sel dengan durasi waktu 6 jam. Gambar yang kedua, membran sel dengan durasi waktu 24 jam. Dan gambar yang terakhir, gambar sitoplasma dengan durasi waktu 7 hari. Lalu yang kedua, pewarnaan Asian Blue atau disingkat AB. Prosesnya hampir mirip dengan yang pewarnaan hematosin eosin. Tapi yang membedakan di sini adalah pencucian pH-nya. Yang pertama, deparensinasi dan rehidrasi dalam larutan silol dan alkohol bertingkat 3-5 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Yang kedua, yaitu pencucian pH yang dilakukan dengan 3% asam asetat selama 5 menit pada suhu ruangan. Kemudian yang ketiga, tahapan perendaman dilakukan dalam AB pH-nya 2,5 di pH asam selama 30 menit. Tahapan yang keempat, pencucian yang pertama dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruangan. Yang kelima, pencucian kedua. Pencucian yang kedua dengan aquades selama 15 menit dengan 3 kali berturut. Pencuciannya dilakukan sampai 5 kali. Pada tahapan yang keenam, ada tahapan constraining Nisker pass rate yang menggunakan mikroskop. Yang ketujuh, ada pencucian tahap 3, yaitu pencucian dengan menggunakan aquades selama 5 menit, 3 kali. Tahapan yang kedelapan, pencucian yang keempat. Pencucian ini dilakukan dengan air mengalir selama 10-60 menit. Dan yang kesembilan, pencucian yang kelima dengan aquades selama 5 menit, dilakukan 2 kali. Terakhir, dehidrasi dan penjernihan, tetap dengan menggunakan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Nah, ini contoh pewarnaan Asian Blue atau AC. Yang mau dibahas ini fotomikrograf sebaran dan konsentrasi kandungan kuantitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis ayam yang A dan yang C burung puyuh. Pada pewarnaan ini terdapat warna biru. Yang ketiga, pewarnaan periodik acid SIP atau disebut PAS. Yang membedakan di sini tadi menggunakan asam asetat. Nah, di sini menggunakan asam periodik. Tahapan pertama sama seperti yang tadi, deparensinasi dan rehidrasi, yaitu dalam larutan silol dan alkohol bertingkat 3-5 menit.
kemudian dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Yang kedua, tahapan oksidasi, yaitu dalam asam periodat 1% selama 5-10 menit. Yang ketiga yaitu pencucian, itu dengan Aquades 3 kali masing-masing selama 5 menit. Nah, yang keempat, pewarnaan dengan larutan reagent SIP 15-30 menit. Yang kelima, pencucian kembali dengan air Selfit yang selalu fresh, yaitu 3 kali 3 menit. Nah, yang keenam, pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, konsentan, yaitu dengan hematosilin atau cek menggunakan mikroskop. Yang kedelapan, dengan air mengalir selama 10-60 menit. Nah, yang kesembilan, pencucian dengan Aquades selama 5 menit 2 kali. Dan yang terakhir, yang ke-10, dehidrasi dan penjernihan dengan larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Nah, gambar tersebut hasil pewarnaan PAS atau periodic acid SIP, yaitu gambar yang pertama yang B itu pada ayam dan yang D pada burung puyuh. Foto mikrograf, sebaran dan konsentrasi atau kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis, yang B pada ayam dan yang D pada burung puyuh. Di sini pewarnaan PAS lebih kemerahan dibanding dengan pewarnaan Asian Blue atau AB. Nah, ini untuk pewarnaan lektin. Yang membedakan di sini yaitu direndamnya dengan hidrogen peroksida. Sama seperti yang tadi, yang pertama deparensinasi dan rehidrasi, yaitu dalam larutan silol dan alkohol bertingkat 3-5 menit. Kemudian pencucian dengan air mengalir selama 10 menit. Nah, yang kedua, pemasukan ke hidrogen peroksida, yaitu hidrogen peroksidanya 1% dalam PBS selama 5 menit. Yang ketiga, pencucian, yaitu dengan air mengalir selama 10 menit. Dilanjutkan dengan larutan PBS atau hidrogen peroksida 0,1 m selama 5 menit 3 kali. Nah, yang keempat, pencucian kembali dengan PBS 3 kali selama 5 menit. Dan yang kelima, inkubasi, yaitu dengan latin selama 2 jam dan inkubator 37 derajat Celcius. Nah, yang keenam yaitu pencucian dengan PBS sebanyak 3 kali selama 5 menit. Nah, yang ketujuh yaitu visualisasi dengan 0,5 derajat atau diamond benji dan 0,1 derajat hidrogen peroksida pada buffer trace 0,5 m pH 7,6 selama 10-20 menit di tempat gelap. Yang kedelapan, pencucian dengan larutan PBS selama 5 menit 3 kali. Yang kesembilan, pewarnaan dan pencucian. Pewarnaan kontras dengan hematoksilin beberapa detik. Lalu pencucian dengan air mengalir selama 30 menit. Dan yang terakhir yaitu dehidrasi dan penjernihan dengan larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Dan yang terakhir, contoh pewarnaan pada lektin. Pada gambar yaitu contoh distribusi dan konsentrasi kandungan glikonjugat dengan residu gula DN asetil glukosamin pada ketiga daerah kelenjar lambung. Umur 120 hari pada gambar A dan umur 105 hari pada gambar B, umur 125 hari pada gambar C,
dan umur 105 hari pada gambar D. Pylorus fetus umur 120 hari pada gambar E, dan anak umur 105 hari pada gambar F. Nah, itu tadi contoh dari pewarnaan pada lektin. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.